Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya. Ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita di program studi RKS ya. Ini untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru angkatan 2021. Salam kenal untuk Anda semua. Perkenalkan, nama saya sebagaimana yang bisa Anda lihat di sini ya. Nama saya adalah nama Sudra Irawan, bisa dipanggil Sudra seperti itu. Nah, di sini saya akan mengajar mata kuliah ini. Nah, mata kuliahnya adalah pengantar fisika yang bisa Anda lihat simbolnya seperti hacker gitu ya. Jadi di mata kuliah fisika, ini fisika dasar ya, nanti bagaimana implementasi fisika, konsep-konsep dasar fisika di bidang rekayasa keamanan cyber. Nah, saya merupakan dosen di jurusan Teknik Informatika, itu adalah di sini bisa kalian lihat adalah email, kemudian ada nomor HP saya juga. Jadi bisa langsung kalian catat ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh tanyakan saja ya. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan saya dulu sebelum kita membahas terkait tentang fisika dan konsep-konsep apa saja termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran semester 1 semester ke depan apa yang akan kita capai ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan saya secara pribadi sebagai dosen Anda? Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan terkait dengan materi kita fisikanya apa saja. Ya. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat yaitu terkait dengan rencana pembelajaran semester ya di mata kuliah fisika dasar. Jadi fisika dasar ini adanya di program studi rekayasa keamanan cyber D4. Anda beruntung bisa masuk ke program studi ini. Program studi ini adalah program studi kekinian ya, yang peluang kerjanya sangat banyak ya, dan untuk masuk ke sini tentu saja banyak saingannya. RKS 113 itu kode mata kuliahnya, jumlah SKS-nya ada 3 SKS, jadi menyumbang 3 SKS dari 144 SKS minimal yang harus Anda tempuh. Dosen pengajar dan dosen pengampunya baik kelas pagi dan kelas malam adalah saya sendiri. Nah, adapun deskripsi mata kuliahnya, jadi mata kuliah fisika dasar ini tujuannya adalah ingin memberikan dasar yang memadai dalam memahami fenomena alam ataupun sifat ataupun gejala yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk menunjang keilmuan di bidang rekayasa keamanan cyber. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menggunakan formulasi fisika yang tujuannya untuk memecahkan permasalahan fisika sederhana yang fundamental dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari ataupun yang nantinya akan berhubungan langsung dengan rekayasa keamanan cyber. Nah, ada 8 pokok bahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama ada terkait dengan hari ini ya, apa itu fisika, kemudian fisika untuk rekayasa keamanan cyber atau di bidang komputer itu apa saja. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga, jadi selama 2 pertemuan, kita akan membahas terkait tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Kemudian selama 2 pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan vektor. Kemudian selama 3 pertemuan, kita akan membahas terkait tentang kinematika dan dinamika gerak. 1 pertemuan kita akan membahas terkait dengan gelombang. 1 pertemuan juga kita akan membahas terkait tentang bunyi. Kemudian 1 pertemuan kita akan membahas terkait dengan usaha dan energi. Dan 3 pertemuan kita akan membahas tentang listrik.
Nah, sekarang kita akan membahas materinya per minggu. Per minggu itu isinya apa saja, gitu ya, yang akan kita bahas, capaian pembelajaran satu semester kita apa saja. Sebentar ya. Ya, hari ini di fisika kita akan membahas terkait tentang hakikat ilmu fisika itu apa. Jadi kita awali dulu dari pengertian ilmu fisika. Kemudian bagaimana cara sejarah perkembangan ilmu fisika itu. Kemudian nanti terkait dengan apa namanya? eh, bentar ya. Kemudian terkait tentang bagaimana hubungan fisika dengan ilmu yang lainnya, dan bagaimana penerapan fisika dalam bidang rekayasa keamanan cyber. Nah, itu hari ini ya kita lakukan secara daring, secara sinkron. Nah, di pertemuan kedua dan ketiga, kita akan membahas terkait tentang pengukuran besaran dan satuan. Nah, di sini ada beberapa sub materi pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mendefinisikan dulu pengertian apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu pengukuran, ya kan? Kemudian kita akan bahas terkait tentang besaran pokok dan besaran turunan itu apa saja, standarnya. Kemudian ada yang namanya besaran skalar, besaran vektor, kemudian besaran-besaran apa saja sih sebenarnya yang biasanya digunakan di bidang rekayasa keamanan cyber. Kemudian kita juga akan membahas terkait tentang dimensi, ketidakpastian, angka penting, dan alat ukur. Saya rasa ini juga perlu dibahas di bidang prodi RKS. Nah, di pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas terkait tentang vektor. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait tentang bagaimana penggambaran dan penulisan notasi vektor. Kemudian yang kedua, bagaimana penjumlahan dan selisih dari vektor itu. Kemudian bagaimana perkalian vektor dengan skalar, bagaimana penguraian vektor dari gabungan beberapa vektor, sifat hasil kali skalar, dan sifat hasil kali vektor. Ini kita akan belajar di pertemuan keempat dan lima. Jangan takut dulu ya, ini kayaknya aja menyeramkan tapi nanti mudah. Kita tidak akan banyak belajar terkait dengan rumus-rumus, tapi saya akan lebih menanamkan kepada Anda pemahaman konsep dasarnya. Rumus itu sebenarnya buatan kita saja untuk mempermudah dari konsep fisis yang ada. Makanya muncul rumus. Misalkan, yang disebut dengan jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Ya. Atau kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Nah, itu sebenarnya konsep fisisnya. Barulah kemudian muncul V sama dengan S per T. Oh, V itu adalah mewakili dari kecepatan rata-rata, S itu mewakili dari jarak, T itu mewakili dari waktu. Sehingga kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Tapi konsep fisisnya adalah kecepatan merupakan itu ya, jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap waktu yang dilaluinya. Nah, konsep fisisnya kan seperti itu. Ya. Jadi jangan takut dulu. Kemudian di pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan membahas terkait tentang kinematika gerak. Kinematika gerak ini adalah kita mempelajari gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab benda itu bergerak, mengapa, apa ya penyebabnya. Nah, di sini ada 3 hal gerak yang akan kita bahas, yaitu gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus. Ada yang namanya gerak melingkar, berarti gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran, ya, seperti roller apa namanya, yang berbentuk lingkaran, ya, seperti apa itu yang kadang di permainan anak-anak itu ya,
Nah, kemudian ada namanya gerak parabola. Seperti kalau kita melempar bola, ya nanti dia akan jatuh dan membentuk gerakan seperti parabola. 3 gerak ini yang akan kita tinjau. Kemudian setelah itu kita istirahat dulu. Istirahat di sini dalam arti UTS ya. Yang mana materi ITS-nya itu dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 7. Kemudian di pertemuan 8 dan 9 kita lanjutkan belajar tentang dinamika gerak. Di dinamika gerak ini kita belajar terkait dengan, kalau dinamika gerak artinya kita mempelajari gerak suatu benda dengan mengetahui penyebab benda itu bergerak kenapa. Nah, benda bergerak itu karena gaya atau yang kita sebut dengan force, bukan style. Beda antara style dengan force. Style itu stylish, gaya-gayaan. Tapi kalau force itu gaya. Dinamika gerak, kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis gaya, hukum 1, 2, dan 3 Newton, kemudian bagaimana penerapan hukum Newton itu sendiri. Dan di pertemuan ke-10 kita akan bahas terkait tentang gelombang. Di sini kita akan bahas terkait dengan apa itu gelombang, jenis-jenis gelombang, karakteristik gelombang, dan bagaimana sifat dari gelombang itu sendiri. Nah, di pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait dengan bunyi. Nah, di bunyi ini kita akan bahas terkait bagaimana karakteristik bunyi itu sendiri. Ada komponen-komponen atau yang kita sebut dengan besaran-besaran bunyi itu apa saja, ya kan? Kemudian cepat lambat bunyi, energi bunyi, kemudian apa saja aplikasi bunyi dalam bidang informatika, termasuk di dalamnya rekayasa keamanan cyber. Nah, di pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait dengan energi, karena energi, usaha dan energi ini sangat penting. Di bidang usaha dan energi kita akan bahas apa itu usaha, apa itu energi. Kemudian akan terkait juga dengan energi potensial, energi kinetik, energi panas, energi listrik, dan salah satu kaitannya juga terkait dengan hukum kekekalan mekanik. Di pertemuan 12 cukup lama, 3 pertemuan kita akan bahas terkait tentang listrik, karena listrik sangat berkaitan dengan cyber tentu saja. Di sini kita akan bahas terkait dengan listrik statis, listrik dinamis, dan tentu saja besaran-besaran listriknya apa saja. Ya, kuliah kita full online ya selama 14 pertemuan. Tatap mukanya secara daring. Daringnya bisa sinkron, bisa juga asinkron. Bisa juga pertemuan seperti hari ini, atau juga nanti bisa jadi saya buatkan video, ya, video pembelajaran yang saya ngajar seperti ini, kemudian nanti akan saya share di YouTube sehingga Anda bisa menonton. Video hari ini juga akan saya share di YouTube sehingga Anda bisa menontonnya berkali-kali. Nah, tugasnya, oke, pada setiap minggu, tadi saya lupa menyampaikannya, akan ada tugas, baik tugas secara individu ataupun secara berkelompok. Ini kalau kalian lihat di learning-nya, ya di learning mata kuliah fisika dasar, kalau Anda buka sekarang, itu sudah ada deskripsi, kemudian ada kontrak kuliah, sudah saya sampaikan di dalamnya, kemudian juga sudah saya sampaikan terkait dengan materi perkuliahan kita, ya. Nah, Anda bisa buka sendiri di sana. Nah, untuk kriteria penilaian, ya, kriteria penilaian saya tugas karena kebanyakan tadi adalah diskusi, gitu ya, diskusi studi kasus, gitu ya. Maka komponen terbesar saya bukan di UTS dan UAS, tapi yang paling besar adalah di pengerjaan tugas Anda. Jadi tugasnya porsinya adalah 30%. Kemudian UTS dan UAS masing-masing adalah 25%. Dan soft skill ini misalkan kehadiran Anda tepat waktu atau tidak, kemudian bagaimana cara Anda suka bertanya atau tidak, aktif atau tidak di perkuliahan saya, kemudian bagaimana cara Anda berkomunikasi, ya kan? Bagaimana Anda menyampaikan pendapat, gitu ya. Bagaimana ketepatan Anda mengumpulkan tugas, itu termasuk di dalam bagian soft skill. Nanti ketika saya berikan tugas, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim, ya kan? Itu juga bagian dari soft skill. Saya akan berikan 20% di sini.
Nah, itu terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Ada 8 materi pokok yang akan kita lalui ya di mata kuliah Fisika Dasar Program Studi Rekayasa Keamanan Cyber. Saya berikan kesempatan kepada Anda jika ada yang perlu diperjelas atau ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang detail. Jadi Anda di sini bisa tahu tiap minggu itu kita akan belajar apa. Jadi Anda bisa tahu tuh bagi yang rajin, ya kan? Minggu 2, oh nanti belajar besaran dan pengukuran. Silakan Anda baca, materinya sudah ada di learning, ya kan? Minggu ketiga belajar apa. Jadi ketika pertemuan besok minggu kedua gitu ya, pertemuan kedua, Anda sudah paham terkait dengan materinya. Saya menyampaikan, kemudian Anda langsung bertanya. Itu saya lebih suka daripada Anda hanya melihat kemudian selesai gitu ya, tanpa bertanya apapun. Jadi sifatnya memang kita lebih banyak ke diskusi. Saya harap saya tidak terlalu banyak menjelaskan materi, ya kan? Tapi Anda yang lebih banyak bertanya, kita saling berdiskusi terkait dengan materi ataupun topik permasalahan ataupun case study yang ada di kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur nantinya ada bagian atau topik yang terkait dengan LKS. Mungkin itu, silakan jika ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya masuk ke materi ini. Silakan, saya kasih kesempatan. Ini baru 57, kelas malam belum ada ya? Di sini, Pak. Sudah ada kelas malam ya? Belum ada kayaknya, Pak. Oke. Karena kelas malamnya ini, Pak, ada yang ikut Zoom ini, dasar keamanan cyber. Jadi kayak tabrakan gitu meet-nya. Iya, Pak. Oh. Kuliah apa itu ya? Dasar keamanan cyber, Pak. Bukannya harusnya kuliah saya ya memang ya, fisikanya ya enggak? Kalau malam ini. Ya kan jam kuliah saya ya? Oke, bentar ya.
Oke, nggak apa-apa. Nanti rekamannya aja saya sampaikan ya untuk teman-teman yang karena sepertinya dia ikut yang lama. Oke, kita masuk ke materi. Oke, fisika untuk rekayasa keamanan cyber. Ya, baru yang tadi. Ya, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan yang pertama setelah saya menjelaskan RPS tadi, tentang program rencana pembelajaran semester. Nah, di sini di pertemuan pertama kita akan bahas sekilas terkait tentang apa itu fisika, ya. Ilmu fisika itu apa, sejarahnya, ya kan? Kemudian nanti kaitannya ilmu fisika dengan ilmu yang lain itu seperti apa, ya kan? Kemudian nanti bagaimana sih penerapan fisika itu, salah satunya di bidang informatika. Nanti kita lihat. Ya. Nah, fisika itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Jadi kata fisika itu berasal dari Yunani, physis itu ya, yang artinya adalah nature atau alam. Jadi fisika itu sebenarnya cabang ilmu yang paling tua dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga fisika itu biasanya disebut dengan ilmu dasar. Karena ketika ilmu fisika digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, maka dia akan membentuk ilmu baru, bentuk cabang ilmu yang baru. Nah, ilmu fisika itu apa? Ilmu fisika itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimana di dalamnya mempelajari tentang sifat. Nah, apa contoh sifat yang dipelajari dari fisika? Nah, ketika kita melihat benda lah, atau benda apapun gitu ya, yang kita lihat, benda itu kan ada yang padat, gitu ya, sifatnya berarti padat, ada yang cair, kemudian ada yang gas. Ada juga bentuknya gel, gitu kan? Berarti sifat itu yang dipelajari. Kalau bendanya misalkan padat, nah, padatnya materialnya apa saja, ya. Kemudian kerapatannya seperti apa? Dia terbuat dari bahan apa? Kalau misalkan dia dibakar, bagaimana kondisinya? Ya, berarti mempelajari sifatnya. Kalau air, misalnya, oh air, nah, yang dipelajari kekentalannya seperti apa kalau air itu. Kemudian kalau dipanaskan seperti apa airnya. Tentu sifatnya kan bisa berubah. Dan juga fenomena alam, ya. Dan bisa juga terkait dengan fenomena alam. Fenomena alam itu apa? Nah, misalkan terjadinya pergantian siang dan malam. Itu termasuk di dalam fenomena alam, ya. Atau misalkan terjadinya letusan gunung berapi, ya, atau terjadinya tsunami. Itu merupakan proses-proses fisika atau proses-proses fenomena alam, tetapi melibatkan konsep fisika. Ataupun gejala alam yang seluruh interaksinya gitu ya berhubungan dengan yang terjadi di alam. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya gejala-gejala yang fisika tadi, ya, gejala-gejala yang saya sebutkan baik itu sifat fisik maupun fenomena alam, itu sebenarnya berawal dari keingintahuan kita. Jadi manusia itu kan punya indera nih ya, punya indera. Nah, punya indera mata. Berarti mata itu kan melihat. Apa yang bisa dilihat dari mata? Mata itu bisa melihat ketika ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Maka disitulah akan muncul konsep fisika yang kita sebut dengan optik. Nah, jadi ada optik itu kan alat-alat optik termasuk alat-alat optik kan banyak kayak lup, teropong gitu ya, mikroskop itu merupakan alat-alat dari yang dipelajari di optika. Nah, ini sebenarnya ya, alat-alat optika ini itu karena indera kita, karena kita ingin tahu dari indera penglihatan. Maka akan muncul konsep yang namanya cahaya. Kemudian dari indera kita pendengar, dari indera pendengaran kita akan muncul konsep apa kira-kira? Kalian dengerin musik, gitu kan? Dengerin musik berarti kan ada gelombang nih ya, ada gelombang bunyi, ya, gelombang bunyi yang merambat sehingga
nanti bisa sampai ke telinga kita. Maka akan muncul konsep yang disebut dengan bunyi. Konsep bunyi apa? Oh, yang ada yang disebut dengan intensitas bunyi, ya, cepat rambat bunyi, ya. Banyak lagi konsep-konsep yang muncul akibat dari bunyi. Nah, kemudian indera kita yang lain, apa kira-kira? Indera peraba. Nah, indera peraba. Nah, kalau indera peraba ini kita kan misalkan merasakan kalau kita kena sinar matahari panas, atau kita tiba-tiba tersenggol atau kena bara api gitu kan, panas. Nah, maka akan muncul konsep fisika yang disebut dengan panas. Nah, jadi sebenarnya cabang-cabang ilmu fisika itu muncul karena aktivitas manusia itu sendiri, oleh indera-indera kita itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kita perlu mempelajari fisika? Saya sampaikan tadi bahwa fisika itu mempelajari terkait dengan materi. Materi itu adalah kandungan zat yang dimiliki oleh suatu benda. Mempelajari juga terkait dengan energi, ya. Energi atom gitu kan, bom, itu salah satunya kan merupakan pengembangan dari ilmu fisika, ataupun fenomena alam juga dipelajari fisika, baik yang bersifat makroskopis. Makroskopis artinya yang besar. Contoh, gerak bumi mengelilingi matahari. Itu dipelajari di fisika. Gerak bulan mengelilingi bumi. Gerak rotasi bumi. Ya. Maka akan memunculkan konsep-konsep yang lain seperti kalender dan lain sebagainya. Itu merupakan pembahasan fisika yang bersifat makroskopis, artinya yang cakupannya besar, luas, yang bisa kita lihat secara kasat mata. Tetapi fisika tidak hanya belajar itu. Fisika juga mempelajari hal-hal yang bersifat mikroskopis, artinya untuk mengamatinya kita harus menggunakan mikroskop. Apa contohnya? Nah, gerak elektron mengelilingi inti atom atau yang mengelilingi proton, gitu ya. Gerak elektron mengelilingi inti atom itu juga dipelajari dari fisika, terutama terkait dengan perubahan zat atau perubahan energinya. Ketika dia harus lompat dari energi berapa ke energi berapa, itu dipelajari juga di fisika. Mirip kan sebenarnya, makroskopisnya bumi mengelilingi matahari, mikroskopisnya yang tidak bisa kita amati secara langsung, tapi ada kenyataannya di dalam sebuah atom, bagian terkecil dari suatu zat, ternyata ada bagiannya juga. Ada elektron yang mengelilingi inti atom nukleus. Sama. Anggapannya adalah elektron itu bumi atau planet-planet gitu ya, dan inti atom nukleus itu adalah matahari. Nah, dari situlah kenapa fisika itu perlu dipelajari, karena fisika berkaitan dengan semua aspek kehidupan kita. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan benda mati, ya, benda mati yang tak hidup yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa itu fisika? Jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, gejala, atau fenomena alam, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya atau interaksi antar sesama. Nah, tadi saya sampaikan bahwa fisika itu merupakan cabang ilmu yang paling tua. Artinya fisika itu bisa dia berkolaborasi, berhubungan dengan ilmu yang lain, sehingga dia bisa membentuk cabang ilmu yang baru. Contohnya seperti yang di atas ini, ya. Ketika ilmu astronomi, ya, dihubungkan dengan ilmu fisika, maka akan membentuk yang disebut dengan cabang ilmu baru, yang kita sebut dengan astrofisika. Ketika ilmu fisika bergabung dengan ilmu biologi, maka akan membentuk yang disebut dengan biofisika. Ketika ilmu kesehatan bergabung dengan ilmu fisika, maka akan membentuk yang disebut dengan fisika medis.
Berarti bagaimana fisika, penerapan ilmu fisika untuk menghasilkan teknologi-teknologi di bidang medis. Contohnya adalah ronsen. Contohnya adalah misalkan penembakan tumor dengan menggunakan laser, ya, PB. Kemudian bagaimana hubungan fisika? Dia berhubungan dengan ilmu bahan, kolaborasi keduanya akan membentuk yang disebut dengan fisika material. Kemudian fisika digabungkan dengan ilmu kebumian, geologi, ya kan? Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana struktur di dalam bumi, bagaimana proses pembentukan bumi, akan membentuk ilmu yang disebut dengan geofisika. Bagaimana menggunakan konsep-konsep fisika seperti gelombang, ya kan, kelistrikan, magnet untuk mempelajari sumber-sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Jadi orang bisa tahu bahwa di dalam bumi itu ada minyak, ada batu bara, bukan orang itu bukan orang itu menggali, ya. Menggali bumi itu bukan hal yang mudah. Penggalian bumi yang bisa dilakukan oleh manusia itu hanya sekitar 12,3 km. Itu udah panas sekali tuh. Ya kan? Mata bornya itu udah hilang. Istilahnya udah nggak bisa kuat lagi. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa lapisan-lapisan bumi itu ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti bumi. Inti bumi pun ada dua, ya. Ada inner core, ada outer core. Dari mana? Ya, dari memanfaatkan sifat-sifat fisika tadi. Memanfaatkan sifat-sifat fisika untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam bumi. Contohnya sifat gelombang. Gelombang ada yang namanya gelombang refleksi, ada namanya gelombang refraksi, ya kan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dengan matematika dan informatika akan membentuk salah satu prodi yang ada di jurusan teknik informatika, yaitu geomatika. Ya, fisika digabungkan dengan matematika, dihubungkan dengan komputer akan membentuk geomatika. Dan banyak cabang ilmu lain, ketika fisika masuk ke dalamnya, maka dia akan membentuk cabang ilmu yang baru. Nah, fisika jadi bisa menjawab fenomena-fenomena ini. Bisa menjawab fenomena ini dan juga bisa menjawab fenomena ini. Nah, ya, keren sekali. Misalkan yang ini, ya, yang ini. Mengapa bumi dapat mengelilingi matahari? Ya kan? Ini dulu nggak bisa dijawab. Hanya orang berasumsi. Tapi dengan penelitian, ya, itu bisa terjawab. Bagaimana udara dapat menahan pesawat terbang yang berat? Oh, ternyata ada konsepnya, gitu kan? Kemudian mengapa langit ini, ya, tampak berwarna biru? Itu juga ada konsepnya. Kemudian, bagaimana ini yang satu ini? Bagaimana siaran TV dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh? Oh, ternyata konsep fisika lagi, konsep gelombang elektromagnetik misalkan, gelombang bunyi. Kemudian bagaimana sifat-sifat listrik sangat diperlukan dalam sistem komunikasi, dan akhirnya bagaimana sih orang bisa mendarat di bulan, gitu kan? Semua itu bisa dilakukan karena fisika. Termasuk di bidang rekayasa keamanan cyber, itu bisa berkembang pesat itu karena fisika, terutama di bidang kelistrikan. Ya. Jadi ilmu fisika ini ilmu yang sangat penting sehingga dia menjadi basic dari semua ilmu. Coba Anda cari. Setiap prodi teknik pasti ada fisika, ya, karena fisika itu penting. Seorang fisika dia akan mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Ya. Nah, ini ada sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang fisika. Nih. Jadi fisika sebenarnya tujuannya adalah untuk pengembangan insan karakter kita. Seorang yang belajar fisika atau seseorang yang pintar fisika atau seseorang yang menyenangi fisika, dia akan memiliki kemampuan bernalar atau berpikir secara abstrak, decisioning power-nya. Jadi dia mampu bernalar tuh. Ya. Kemudian karena fisika itu dilakukan secara observasi, ya, 1000 teori tidak akan bagus, akan kalah oleh satu praktek.
itu di dalam fisika. Makanya dia akan memiliki originalitas karena teori yang dihasilkan itu merupakan hasil dari praktik langsung. Dia akan memiliki memori yang tanggap, kemudian sigap. Orang fisika itu cermat, persisten, kemampuan bekerja sama, memiliki sikap moral, kesehatan, dan lain sebagainya, dan tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah seperti apa? Ingat dulu yang sampai Thomas Alva Edison yang menemukan lampu sampai 1000 kali katanya. Itu sifat seorang fisika yang tidak mudah menyerah. Nah, ini merupakan salah satu contoh fisika di bidang IT. Ya. Pengembangan fisika ini di bidang semikonduktor yang merupakan salah satu bidang mikroelektronik fotonik, gitu ya. Nah, fisika di bidang ini. Jadi di balik IT, di balik semikonduktor ini ada fisika di dalamnya. Bagaimana fisika itu berperan? Kalau semikonduktor kita ada namanya dioda, ada transistor, yang keduanya nanti kombinasinya akan menghasilkan mikroelektronik fotonik. Ya. Fisika berperan di sini. Kemudian, nah, fisika juga berperan di bidang ini. Ya, bentar. Sebelumnya. Slide saya bergerak. Oke. Bentar ya. Slide-nya sepertinya error. Nah. Ini ya, kita kesini aja. Nah, ini lagi. Ya, ini merupakan salah satu penerapan fisika. Nah, oh sudah masuk ke sini dia. Bentar, saya stop dulu sepertinya. Error dia. Kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan fisika? Salah satunya di bidang medis, gitu ya. Jadi di bidang medis, fisika itu saya tadi sampaikan bahwa fisika di bidang medis, ya, fisika bergabung dengan ilmu kedokteran akan menghasilkan yang disebut dengan fisika medis. Nah, salah satu penerapannya misalkan di bidang ronsen. Jadi pencitraan dengan menggunakan sinar X. Sinar X kan merupakan dipelajari di fisika. Ya, jadi orang ronsen bisa mengetahui bagian yang ada di dalam tubuh manusia tidak harus dibedah, tapi dengan menggunakan sinar X. Sinar X merupakan salah satu bagian yang dipelajari di fisika. Kemudian kalau Anda lihat ibu hamil, kadang mengecek kandungan bayinya, gitu ya, kondisi bayinya seperti apa, ya, ukurannya, beratnya, ya. Itu menggunakan yang disebut dengan ultrasonografi atau USG. Makanya orang kadang nyebutnya itu USG, gitu ya. USG itu sebenarnya kepanjangan dari ultrasonografi. Jadi merupakan teknik imaging atau bagaimana penggambaran, pencitraan dengan menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara dengan menggunakan frekuensi yang tinggi. Makanya orang USG nggak boleh lama-lama dan nggak boleh sering-sering, ya kan? Apalagi karena kaitannya dengan kondisi janin. Kemudian bisa juga di bidang magnetic resonance imaging (MRI). Di bidang MRI ini digunakan untuk suatu teknik pencitraan yang digunakan pertama kali pada bidang kedokteran untuk menghasilkan citra-citra berkualitas dari bagian tubuh manusia. Nah, bisa juga ada juga digunakan untuk positron emission tomography.
Jadi tomografi ini untuk mengamati misalkan otak kita ini dilihat dari segala sisi. Jadi mengamati segala sesuatu itu dari segala sudut dengan menggunakan teknik tomografi, itu namanya. Salah satunya itu untuk pengobatan kanker otak, ya. Ini fungsinya. Jadi dilihat dari segala sudut. Itu yang bagian bawah. Bagian bawah itu kan bentuk lingkaran, nanti kelihatan semua, ya. Bidang lainnya, nah ini adalah orang-orang yang menerima Nobel yang sebenarnya adalah mereka orang hebat di bidang fisika. Ada Isidor Isaac Rabi menerima Nobel untuk penemuan positron. Ya, positron ini cikal bakal dari IT, ya kan? Kemudian ada Alan M. Cormart dan Godfrey. Ini mendapatkan hadiah Nobel untuk perkembangan komputer tomografi. Nah, mungkin ada yang pernah kenal komputer tomografi. Nah, ini orang fisika sebenarnya. Kemudian Felix Bloch and Edward Purcell mendapat hadiah Nobel untuk penemuan teknik pengukuran magnetik nuklir. Ya. Ini juga orang fisika, ya. Termasuk dalamnya Paul Lauterbur dan Sir Peter. Ini juga mendapat hadiah Nobel untuk penemuan MRI-nya. Ya, ini juga orang fisika. Jadi orang fisika itu di mana-mana bisa, ya, dan dia bisa menjadi cikal bakal perkembangan dari teknologi komputer itu sendiri. Nah, ini salah satunya juga, ya. Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2003 diberikan pada Robert F. Engel, ya. Di sini dia menggunakan mekanika statistika dan analisis data deret dalam sistem ekonomi keuangan, ya. Ini orang fisika juga, ya. Jadi itu beberapa penerapan. Nah, kemudian bagaimana sejarah dari fisika? Nah, fisika secara umum dibagi menjadi 4 periode. Ya. Periode pertama itu adalah periode prasejarah. Artinya dari zaman prasejarah sampai sekitar tahun 1500-an Masehi. Nah, pada zaman ini, kalau kalian lihat perkembangannya di sini, ya, kalau kalian lihat perkembangannya ini dari tahun 2.400.000 sebelum Masehi sampai ke sekitar 600 sebelum Masehi, yang mengalami perkembangan itu adalah bidang astronomi. Kemudian selanjutnya bidang matematika, astronomi, kalkulus, ya. Kalau di periode kedua itu tahun 1500 sampai 1800-an, ya. Nah, yang berkembang itu kalau kalian pernah dengar terkait dengan teori baru gerak planet, ya, oleh Galileo. Jadi pencetus metode saintifik dalam penelitian teori baru. Jadi kemudian pada masa ini juga muncul seorang tokoh fisika yang sangat terkenal, fisika klasik, yaitu Isaac Newton. Dia menghasilkan konsep-konsep fisika. Di sini juga akan memunculkan ilmu fisika panas, cahaya, gelombang, ini muncul pada periode ini. Nah, periode ketiga tahun 1800 sampai 1890-an yang berkembangnya adalah mulai ditinggalkan tuh fisika klasik, dalam arti fisika klasiknya mulai menghasilkan formulasi-formulasi yang lebih bersifat general, dalam arti yang lebih bersifat ke relativitas, ya, mulai mengarah ke sana. Makanya akan muncul persamaan Hamilton, persamaan gerak benda tegar, teori elastisitas, termodinamika, ya kan? Nah, barulah sampai periode 1800 sampai sekarang yang terkenal adalah konsep relativitas Einstein. Ya, yang salah satu produknya yaitu menghasilkan yang disalahgunakan, ya, untuk membuat bom yang digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, itu merupakan konsep fisika relativitas, ya, dan kuantum juga di dalamnya. Ya.
Ini merupakan konsep yang ditemukan oleh Newton. Tapi ada 4 periode itu untuk perkembangan ilmu fisika itu sendiri. Oke, sampai di sini terkait dengan konsep fisika. Ada yang ingin ditanyakan? Itu ya. Jadi kalau ditanya apa itu fisika, jadi fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat dan gejala, ya, ataupun fenomena alam dan interaksinya dengan lingkungan. Jadi yang dipelajari fisika itu kalau melihat pengertian itu banyak. Semua aspek di kehidupan kita itu dipelajari di fisika. Biologi bedanya apa? Kalau fisika mempelajari yang tak hidup, kalau biologi mempelajari yang hidup. Itu bedanya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Apakah bisa dipahami? Halo semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Silakan, boleh bertanya terkait dengan fisika yang saya sampaikan tadi. Konsep-konsep fisikanya, pengertian dasarnya, gitu ya. Persilahkan. Mohon izin, Pak. Ya, Ini untuk minggu depan dan seterusnya kita tetap masuk malam ya, Pak? iya. Nah, jamnya sama seperti ini terus. Ya, kita gabung kelas pagi dan kelas malam. Gitu ya. Siap, terima kasih, Pak. Iya. Oke, oke ya. Setiap minggu juga saya akan nge-share absensi, ya. Jadi yang ikut kuliah saya silakan absen dan absennya itu akan saya tutup segera, gitu ya. Jadi kalau yang cuma ikut tapi nggak ngamati setelah misalkan Zoom nih, buka Zoom, setelah itu ditinggal, absensi setelah kuliah saya selesai. Absensinya saya nggak buka lagi, ya. Nah, sekarang silakan Anda absensi. Saya kasih waktu. Saya share di chat absensinya. Silakan. Sambil kalau ada pertanyaan.